Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, jumpa kembali di acara Teens for Christ. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Menghargai Hidup berdasarkan Ayub 14 bersama saya, Andreas Parmenas Kristi. Sebelum itu teman-teman, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hidup kami di mana kami terus boleh berlangsung menikmati karya Tuhan yang seringkali mungkin tidak selalu kami rasakan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin menemukan makna dari hidup kami, ingin menghargai hidup kami lebih lagi dengan bantuan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman, bacaan kita yang hendak menyapa kita hari ini berdasarkan dari Ayub 14, ayat 14 juga. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba kelepasan. Teman-teman, dalam tulisan ini dimunculkan seorang tokoh namanya Gregory Muffat. Dia ini adalah seorang konselor yang memperhatikan anak-anak yang seringkali menjadikan korban kekerasan, seringkali mendapatkan perlakuan yang gak baik, sehingga mereka masuk ke dalam fase di mana mereka perlu pulih dari trauma. Si Muffat ini menggunakan banyak mainan gitu ya. Ada boneka, ada lempung, ada Lego, ada pasir-pasir yang berwarna, malam dan lain sebagainya, untuk media menolong para korban agar merasa lebih baik. Jadi anak-anak ini diajak oleh Muffat ini bermain, mencurahkan perasaannya, menghilangkan rasa penderitaan dari traumanya, tanpa membongkar ingatan mereka tentang kejadian traumatis yang mereka alami. Muffat mengakui bahwa tidak mudah sebenarnya untuk memulihkan keadaan anak-anak yang mengalami kekerasan dan traumatis. Tetapi menurut dia, selalu ada harapan bagi mereka untuk pulih. Dia mengutip dalam tulisannya, jadi dia menceritakan pengalamannya mendampingi korban kekerasan yang anak-anak tadi itu, sambil mengutip ungkapan dari Cicero yang berbunyi demikian. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada harapan. Artinya selama kita hidup, di situ juga masih ada harapan untuk pulih dari penderitaan. Nah teman-teman, disambungkan dengan bacaan kita tadi, masih dari kisahnya Ayub teman-teman. Di situ Ayub juga sedang menjalani masa hidup yang gak begitu mengenakan. Bahkan dia pengen mati. Dan di suatu ketika dia berefleksi bahwa dia tetap pengen mensyukuri dan menghargai hidupnya. Kenapa? Karena kalau dia gak hidup, dia nggak punya kesempatan untuk harapan atau tidak punya kesempatan untuk pulih lagi kalau dia nggak hidup. Jadi dia bersyukur karena dia hidup. Menariknya adalah di dalam ketidakpuasan dia tentang hidupnya, di dalam penderitaannya yang pengen dia mati itu, dia masih bisa mensyukuri tentang hidupnya. Karena dia berpikir bahwa kalau dia tidak hidup, ya dia tidak bisa kemudian lanjutkan hidupnya untuk pulih. Tidak bisa melanjutkan hidupnya berproses bangkit dari keterpurukan traumatis ini. Jadi Ayub percaya bahwa selama ia masih hidup, masih ada harapan. Nah, teens, teman-teman semuanya juga, seringkali memang hidup kita dihadapkan dengan pergumulan yang seringkali kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Kita nggak tahu bagaimana cara keluarnya. Kita mendapatkan teman-teman yang menyebalkan, mungkin keluarga yang nggak selalu mengerti kita, terus kondisi-kondisi yang membuat kita ingin rasanya mengurung diri di kamar aja gitu ya. Tetapi kemudian kita diajak melalui firman ini, kita untuk bersyukur akan hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita diajak Tuhan untuk terus melanjutkan hidup, kita dapat harapan di situ. Masih hidup artinya masih berlanjut, nggak berakhir gitu ya, nggak bersambung hidupnya.
tetapi masih berlanjut. Artinya kita nggak akan berhenti dalam penderitaan itu. Kita nggak akan terus-terusan diem di dalam situasi yang nggak mengenakan. Tetapi masih ada harapan untuk kita bisa keluar dari situ ketika kita masih terus bergantung sama Tuhan. Oke teman-teman, kira-kira demikianlah apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur untuk hidup kami yang tidak selalu menyenangkan, tidak selalu nyaman untuk dibagikan satu dengan yang lainnya, karena pengalaman-pengalaman yang mungkin buat kami ini traumatis dan butuh pemulihan. Dan sebentar Tuhan, kami memohon dan bersyukur penyertaan Tuhan selama hidup kami, di mana kami masih boleh terus melangkahkan kaki kami yang walaupun berat ini untuk menuju pengharapan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ajari kami terus Tuhan untuk berdoa, bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri, agar kami boleh terus melanjutkan hidup kami menuju hari yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kabar gembira yang boleh kami dengarkan sampai sekarang. Dalam Tuhan kami bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, kira-kira gitu aja yang boleh kita sampaikan dan dengarkan bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai ketemu lagi di Teens for Christ selanjutnya. Dadah.